Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Putranto dengan NIM 2019 012054. Di sini saya akan menjelaskan proses milling. Proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar atau bidang datar. Ini terbentuk karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada si pendel dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling jika dikolaborasikan dengan suatu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus akan dapat menghasilkan beberapa bentukan-bentukan lain yang sesuai dengan tuntutan produksi. Misal, uliran, sipral, roda gigi, cekcam, drum, scale, poros bintang, poros cacing, dan lain-lain. Prinsip dasar kerja milling: proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Tujuan untuk menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik, seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain, dengan ukuran dan kualitas tertentu. Prinsip pemotongan pada mesin milling atau fresh. 1. Pemotongan face atau cutting. Pemotongan benda kerja menggunakan sisi potong bagian depan face dari alat potong cutter. 2. Pemotongan slide atau cutting. Pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping slide dari alat potong cutter. Pemotongan ini juga dibedakan menjadi pemotongan climbing, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong atau cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau fading. Pemotongan konvensional, pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja atau fading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gena Nurjaya dengan NIM 2019 012012 063. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan mesin milling. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Nur Aji Putranto. Terdapat beberapa jenis mesin milling atau mesin fries. Berdasarkan spindernya, mesin fries dibedakan atas 1. Mesin fries vertikal. Mesin fries vertikal merupakan mesin fries dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Mesin ini adalah terutama sebuah mesin ruang perkakas yang dikonstruksi untuk pekerjaan yang teliti. Penampilannya mirip dengan mesin fries jenis datar. Perbedaan adalah bahwa meja kerjanya dilengkapi gerak keempat yang memungkinkan meja untuk berputar horizontal. Yang kedua, mesin fries horizontal merupakan mesin fries yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Kemudian, yang ketiga, yaitu mesin fries universal. Mesin fries universal ini adalah mesin produksi dari konstruksi kasar. Bangkunya ini adalah benda cor yang kaku dan berat serta menyangga sebuah meja kerja yang memiliki gerakan longitudinal. Penyetelan vertikal diberikan dalam kepala spindle dan suatu penyetelan lintang dibuat dalam pena atau ram spindle. Beberapa dari bagian-bagian mesin fries dapat dilihat pada gambar atau pada video di atas. Yang pertama, lengan untuk dudukan penyokong obor, tunas untuk penggerak meja, nok pembatas, meja mesin, engkol, tuas, baut menyetel untuk menghilangkan getaran meja, engkol untuk menggerakkan lutut dan arah melintang, engkol untuk menggerakkan lutut dan arah tegak, tuas untuk mengunci meja,
tabung pendukung dengan batang ulir, lutut untuk kedudukan alas meja, tuas untuk mengunci sadel, alas meja atau tempat dudukan untuk meja, tuas untuk mengubah kecepatan motor listrik, engkol meja, tuas untuk menentukan besarnya putaran spindle, tuas untuk mengatur angka-angka kecepatan spindle, tiang untuk mengantar turun naiknya meja, spindle untuk memutar arbor dan pisau rais, tuas untuk menjalankan spindle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syaputra, NIM 2019-2055. Baiklah, saya akan menjelaskan side cutting. Sebelum itu saya akan memaparkan definisi side cutting. Side cutting adalah pemotongannya menggunakan sisi potong bagian samping atau set dari alat potong atau cutter. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah proses dari side cutting. Yang pertama, kita menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan pastikan ukuran benda kerja yang akan dimiling. Kemudian kita memasang pahat yang akan digunakan pada proses milling. Dan juga kita mengatur putaran spindle. Yang ketiga, menempatkan benda kerja yang akan dimiling pada meja kerja. Kemudian mencari titik nol dan melakukan pemakanan untuk masing-masing sisi. Selanjutnya, atur ketebalan permukaan. Dan yang ketujuh atau terakhir, pastikan ukuran benda kerja yang telah dimiling sesuai dengan gambar kerja. Yang berikutnya adapun saya akan menjelaskan proses pemotongan side cutting. Yang pertama, pasang cutter dan disetting. Kemudian pada pemotongan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pemotongan konvensional. Pemotongan konvensional yaitu pemotongan benda kerja dengan putaran arah potong, cutter berlawanan arah pemakanan benda kerja. Dan yang kedua, pemotongan clamping, yaitu pemotongan benda kerja dengan arah putaran alat potong searah gerakan pemakanan benda kerja. Seperti yang kita lihat pada potongan side cutting ini, benda kerja mengenai bagian samping dari alat potong. Jadi seperti itu proses pemotongan side cutting. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.